Ya, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah. Amma ba'd. Alhamdulillah najtami'u fi hadzal makan linuwasila al-majlis as-sadis min majalisi al-waraqat fi usul fiqhi ma syarhi Jalalin al-Mahalli wa hasyah ad-Dimyati rahimahumullahu ajma'in. Ya, kita melanjutkan ya majlis yang ke-6 masih dengan al-waraqat. Yang kemarin yang sudah kita menyinggung ya makna dari usul fiqhi. Ya. Qala Imam Al-Juwayni usul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlali biha. Yang namanya usul fiqhi itu turuqul fiqhi. Ya, metode-metode fikih, ya, tata cara fikih. Ala sabilil ijmal, yang itu tapi secara global, ya, bukan secara terperinci. Bukan secara tafsil, ya, tapi melainkan secara global. Wa kaifiyatul istidlali biha. Dan bagaimana cara beristidlal, ya, cara mencari dalil dengan metode-metode fikih tersebut. Ya. Maka dalam usul fiqh itu terkandung 3 bagian sebagaimana yang sudah diisyaratkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Terkandung 3 bagian. Yang pertama, turuqul fiqhi, yakni metode-metode fikihnya, bagaimana metode-metode mencari hukum. Ya. Yang kedua, kaifiyatul istidlal biha. Ya, bagaimana tata cara beristidlal, yakni ketika ada dalil ta'arud, mana yang didahulukan, apakah yang khusus atau yang am. Ketika ada dalil nutqi, ya, dalil Quran hadis dengan qiyas, mana yang didahulukan, ya, tartibul adillah, itu kaifiyatu al-istidlal. Dan juga ya beliau isyaratkan ya bahwa 2 bahasan ini tajurru ila sifati man yastadillu biha. Bagian yang ketiga mengandung sifat-sifat orang yang berhak, ya, orang yang berhak untuk beristidlal, ya, untuk ya menggunakan dalil-dalil tersebut, yakni mujtahid. Ya, yakni mujtahid, bagaimana sifat-sifat mujtahid. Yang otomatis nanti ketika ada bahasan sifat-sifat mujtahid, berarti kalau tidak terpenuhi syaratnya bukan mujtahid. Ya, yakni muqallid. Yakni nanti ada bahasannya di bagian akhir kitab. Ya, ini tentang usul fiqhi. Ya, thumma qala al-Imam Al-Juwayni rahimahullahu taala wa abwabu usulil fiqhi aqsamul kalam. Ya, beliau mengisyaratkan secara global. Ya, kitab ini tentang apa saja. Ya, isi kitab ini al-waraqat itu tentang bab apa saja, tentang pasal apa saja. Wa abwabu usul fiqhi, yang ini sebenarnya bukan bab usul fiqhi secara keseluruhan. Ya, masih ada bab-bab yang tidak yang tidak disebutkan secara ilmu usul fiqh, yang itu nanti dipelajari di kitab-kitab yang lebih besar. Tapi pembahasan inti dari usul fiqh, bahkan porsi besarnya yang itu masuk di tingkat dasar, adalah bab-bab yang akan beliau sebutkan. Wa babu usul fiqh aqsamul kalam. Ya, bab-bab usul fiqh itu mencakup aqsamul kalam, pembagian al-kalam. Ya, al-kalam huna al-kalam fil lughatil arabiyyah. Ya, kalam di sini yang dimaksud adalah kalam dalam bahasa Arab. Ya, pembagian al-kalam dalam bahasa Arab. Wal amru wan nahyu. Ya, pembahasan tentang al-amr, perintah. Ya, wan nahyu, larangan. Wal am wal khas, ya, pembahasan tentang umum dan khusus. Wal mujmal wal mubayyan, pembahasan tentang mujmal dan mubayyan. Wal-zahir wal-mu'awwal, pembahasan tentang zahir dan juga lafaz yang mu'awwal. Wal-af'al, pembahasan tentang ya al-af'al, perbuatan-perbuatan, tapi yang dimaksud itu perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wan nasikh wal mansukh, ya, hukum nasikh mansukh, ya, pembahasan tentang nasikh mansukh, wal ijma' wal akhbar, pembahasan tentang al ijma', ya, apa itu ijma', ya, siapa saja orang yang terhitung perkataan dalam ijma', wal akhbar, al akhbar jam'ul khabar, yakni riwayat, ya, riwayat itu secara yang disepakati, yakni riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga nanti ada pembahasan, ya, bagaimana riwayat dari sahabi, ya, pembahasan riwayat dari sahabat. Wal qiyasu, pembahasan tentang qiyas. Wal hadru wal ibahah, ya, al hadru wal ibahah di sini bukan bahasan hukum mubah atau haram, bukan, tapi ini maksudnya adalah al aslu fil asya, ya, hukum asal sesuatu itu alal hadri atau alal ibahah, hukum asal sesuatu itu terlarang atau boleh, ya, pembahasan tentang hukum asal sesuatu. Wa tartibul adillah, ya, urutan dari dalil-dalil ketika ada beberapa dalil dalam satu masalah, ya, bagaimana cara mengurutkan dalilnya. Wa sifatul mufti wal mustafti, ya, bagaimana sifat-sifat seorang mufti, ya, dan bagaimana sifat orang yang mustafti, orang yang minta fatwa yang tidak terpenuhi syarat mufti. Wa ahkamul mujtahidin, dan hukum-hukum mujtahidin, yakni hukum-hukum seorang, ya, mujtahid, maupun ketika ada beberapa orang mujtahid. Ya, ini yang dibahas oleh Al-Imam Al-Juwaini di kitab beliau ini. Ya, pembahasan dalam kitab Al-Waraqat itu mencakup, ya, bab-bab ini. Ya. Tsumma qala Al-Imam Al-Juwaini ma'a syarhil mahalli wa abwab usul fiqh aqsamul kalam. Ya, pembahasan bab usul fiqh sebagaimana sudah disampaikan oleh Al-Imam Al-Juwaini, aqsamul kalam, pembahasan al-kalam. Ya, al-kalam yang dimaksud itu al-kalam fil lughatil arabiyyah, ya, dalam bahasa Arab. Ya, al-bahasa Arab. Al-kalam huwa lafdhul mufidul murakkabu bil wad'i. Ya, hakadha qala al-Imam Al-Ajurumi. Kalam itu lafaz, ya, lafaz al-mufid, yakni yang menunjukkan faedah sempurna, ya, menunjukkan faedah sempurna, bil wad'i, dalam bahasa Arab. Al-murakkab, yakni tersusun minimal dari dua bagian. Makanya nanti Al-Imam Juwaini jelaskan bahwa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam, semuanya terdiri dari dua bagian. Ya. Hatta kalaulah lafaznya itu mufrad, yakni hanya satu kata saja, hakikatnya dia murakkab secara makna, ya, seperti fi'il amr, ya, fi'il amr itu juga dicontohkan oleh Imam Ibnu Malik, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Istaqim, istaqim cuma satu lafaz, tapi secara makna dia murakkab. Kenapa? Karena dia hakikatnya fi'il dengan dhamir mustatir wujuban, takdiruhu anta, ya, istaqim anta, ya, istaqim anta, tetap dia terhitung sebagai murakkab. Ya. Pembagian al-kalam dalam bahasa Arab, ya, makanya sebagaimana telah saya isyaratkan di awal bahwa ilmu usul fiqh ini dia ilmu yang juga dibangun di atas ilmu-ilmu yang lainnya, di antaranya dibangun di atas ilmu bahasa Arab, ya, dibangun di atas ilmu bahasa Arab. Wal amru wan nahyu, ya, bahas tentang perintah dan larangan, ya, al amru talabu fi'lin, ya, talabu fi'lin, meminta dilakukan pekerjaan. Ya, nanti itu dibagi lagi, ada talabu fi'lin ala talabu fi'lin jazimin wa talabu fi'lin ghairu jazim. Ada kalanya meminta dilakukan perbuatan itu secara tegas, ya, harus dilakukan, kalau tidak diancam. Ada kalanya meminta dilakukan perbuatan itu, ya, tidak secara tegas, ya, ini masih dikasih keringanan untuk bisa meninggalkannya, yang itu masih dalam, ya, koridor bab al-amr, ya, bab al-amr. Walaupun nanti sebenarnya ulama usul fiqh kalau dibahas perinci lagi, apakah al-amr ketika dia ghairu jazim, yakni ketika al-amru nadbin, perintah sunnah, apakah itu makna masuk dalam al-amr secara hakikah atau tidak, itu khilaf ulama usul fiqh. Wan nahyu, ya, dan juga bahasan tentang larangan, ya, larangan tolab, tapi dia tolabu tarkin, meminta untuk ditinggalkan perbuatan, ya, meminta agar ditinggalkan perbuatan. Dan ini pun
ya sama. Yakni apa? Dibagi dua juga sebagaimana babul amr, yakni talabu tarkin ya bijazmin wa bighairi jazmin, yakni meminta ditinggalkan perbuatan secara tegas. Ya, secara tegas, tidak boleh ya, diancam kalau dilakukan. Nah, itu haram. Ada kalanya meminta ditinggalkan perbuatan tidak secara tegas. Yakni makruh. Ya, dia makruh, masih ada keringanan untuk ketika seseorang melakukannya. Wal 'am wal khas. Ya, pembahasan tentang umum dan khusus. Ya, pembahasan tentang umum dan khusus. Ya, umum itu ya lebih luas, dia mencakup dua hal atau lebih. Sedangkan khusus itu dia ya tidak mencakup dua hal atau lebih. Ya, lingkupannya lebih sempit. Isyarat dari ada yang kelewat ini, isyarat dari Imam Ad-Dimyati, al-kalam, tentang pembahasan al-kalam, al-muradu minhu biqarinati ma ya'ti al-lafzi lan nafsi. Ya, yang dimaksud dengan qarinah yang ada di sini al-kalam itu maksudnya al-kalam al-lafzi, yakni al-kalam secara lafaz, ucapan lisan. Ya, ucapan lisan. Lan nafsi, bukan kalam nafsi. Kalam nafsi ya, kalau dibahasakan bebas, suara hati. Ya, suara hati. Kalam nafsi, di dalam hati saja. Ya, di dalam hati, itu kalam nafsi. Lianna bahtal usuli fil lafzi la fin nafsi. Ya, kenapa al-kalam dalam bab usul fiqh ini dikatakan itu pembahasannya tentang kalam lafzi? Kenapa? Karena yang dibahas memang lafaz dalil. Ya, dalam usul fiqh itu yang dibahas adalah lafaz dalil. Babul amr. Babul amr perintah, ya lafaz secara lisan. Babun nahi larangan, lafaz secara lisan. Hikayatu fi'lin Nabi, perbuatan Nabi SAW yang dihikayatkan oleh sahabat, ya sahabat juga menyampaikan lafaznya. Ya, maka bahasan dalam usul fiqh itu fil lafzi, ya bahasan secara lafaz lisan. Lan nafsi, bukan tentang kalam nafsi. Kenapa? Karena kalau kalam nafsi itu bahasannya dia lebih khusus tentang akidah. Ya, lebih khusus tentang akidah. Ada juga bahasan secara fikih dan usul fiqh, ya terutama bab tentang niat. Ya, bab tentang niat. Wa huwa haqiqatun fihi ma 'indal muhaqqiqin. Ya, beliau isyaratkan ini. Kalam itu yang secara haqiqah, kalam yang lafzi atau yang nafsi. Ya, kalam yang lafaz secara lisan atau kalam yang nafsi di dalam hati. Ya, yang dipilih oleh Ad-Dimyati bahwa dia haqiqah fihima. yakni haqiqah baik secara lafzi maupun secara nafsi. Yakni kalam nafzi secara lafaz lisan itu kalam secara haqiqah, begitu pula kalam yang ada di dalam hati itu pun kalam secara haqiqah. Indal muhaqqiqin, yang menurut para ulama ya ahli tahqiq. Sebenarnya pembahasan ini panjang dan ini bisa merembet ke akidah. Ya, bisa merembet kepada akidah, yakni aslul kalam itu di mana? Apakah di dalam hati atau di lisan? Itu ulama khilaf tentang hal tersebut. Kebanyakan ulama athariyah bahwa kalam hakiki itu di lafzi, di lisan. Ya, di lafzi, di lisan. Ya, sebagian ahlul kalam bahwa kalam itu di nafsi. Ya, kalam itu di nafsi, di dalam hati. Yang mereka berdalil dengan bait syair. Ya, bait syair Al-Akhtal, diriwayatkan dari Al-Akhtal, innal kalama la fil fuadi wa inna man ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Yang namanya kalam itu ada di dalam hati. Dan sesungguhnya lisan hanya sebagai dalil, petunjuk apa yang ada di dalam hati. Itu dari perkataan Akhtal, tapi dibantah lagi oleh para ulama, bahwa diantara yang dibantah oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ya, di Diwan Al-Akhtal enggak ada bait syair seperti itu. Ya, yang ada itu innal bayana la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Ya, ini apa? Dijelaskan bahwa baitnya itu ya muzawwar. Ya, baitnya palsu. Aslinya lafaznya innal bayan, bukan innal kalam. Ya, tapi karena taktiatnya sesuai, yakni potongan katanya antara al-kalam dengan al-bayan sesuai, mereka ganti itu untuk mendukung mazhab mereka bahwa
al-kalam itu asalnya adalah di nafsi. Ya, kenapa sih bahas ribet ini? Ini nanti bisa apa? Merembet ketika bahas akidah, terutama bab kalamullah. Ya, bab kalamullah. Kalamullah itu kalam lafzi atau nafsi. Ya, itu merembetnya ke sana, bukan hanya tentang usul fikih saja. Ya, merembetnya juga ke akidah. Ya, sebagaimana saya sebutkan di awal, adapun para ulama ahlul hadis, ya, ashabul hadis, ahlul athar, ya, athariyah, bahwa kalam itu lafzi. Ya, kalam itu lafzi. Ya, dan itu dikuatkan oleh dalil-dalil di antara hadis Nabi SAW, innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha hatta tatakallam aw ta'mala bih. Ya, Allah itu maafkan pada umatnya apa yang diucapkan di dalam hati, haddathat bihi nafsuha, apa yang diucapkan di dalam hati sampai tatakallam. Sampai tatakallam berarti hatta, ya, hatta itu harful ghayah, menunjukkan ketika al-kalam di lisan itu dia sudah berbeda dengan al-kalam di dalam hati. Ya, hatta takallam au ta'mala bih. Ya, hingga dia beramal. Ya. Tapi mazhab yang dikuatkan oleh Ad-Dimyati bahwa dia haqiqah secara lafaz maupun secara nafsi. Ya. Pembahasan bahasa itu juga berkaitan dengan usul fiqh, juga berkaitan dengan akidah. Ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti yang dibahas dengan ilmu usul fiqh itu ya dalil-dalil tentang Quran dan Sunnah. Ya, dalil-dalil tentang Quran dan Sunnah. Ya, tapi wallahu alam barangkali ini lebih cocok dibahas panjang di, ya, pelajaran akidah. Aqsamul kalam wal amru wal nahyu wal 'am wal khas wa yudhkaru fihi al mutlaq wal muqayyad. Ya, dikatakan oleh Jalal al-Mahalli, juga disebutkan dalam ilmu usul fiqh itu al mutlaq wal muqayyad. Ya, mutlaq, ya, dalla ala wahid la bi ainihi, dia menunjukkan satu tapi tidak tertentu satunya itu yang mana. Ya, beda dengan am, ya, dia agak mirip dengan am, tapi bedanya am itu, ya, yashtamilu ala afrad, dia mencakup semua, ya, anggota yang terkandung atau masuk di bawah lafaz tersebut, itu am, yakni mencakupnya orang banyak, anggota banyak. Sedangkan mutlak itu yang dibutuhkan hanya satu saja. Ya, di antara afrodul banyak itu, orang-orang anggota yang banyak itu, yang dibutuhkan hanya satu saja. Yang dibutuhkan hanya satu. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk sembelih sapi. Sapi yang gimana? Satu saja, itu mutlak, bukan am. Ya, itu mutlak. Sapi yang seperti apa saja, dari berbagai macam jenis sapi. Ya, dari berbagai macam jenis sapi. Dia agak mirip dengan am dari segi syumul. Ya, dari segi apa? Dia membawahi banyak anggota. Tapi kalau al-am, lafaz itu mencakup semuanya, semua anggotanya masuk. Semua anggota dimasukkan. Itu kalau lafaz am. Sedangkan mutlak, dari semua anggota itu yang diinginkan hanya satu saja. Ya, yang diinginkan hanya satu saja. Wal muqayyad, ya, muqayyad dia terikat atau dengan sifat tertentu. Ya, terikat dengan sifat tertentu. Nanti insyaallah itu ada bab khususnya. Wal mujmal wal mubayyan, ya. Dan juga ada al mujmal, yakni apa? Yang dia belum jelas dalilnya, ya, butuh kepada dalil penjelas yang lain. Ya, biasanya ini ketika dalilnya itu dengan lafaz mushtarak, ya, satu lafaz yang dia memiliki beberapa makna, maka itu masih mujmal, ya, masih mujmal. Wal mubayyan, ya, al mubayyan itu dalil yang sudah jelas, tegas. Ya, sebagian mengatakan, ya, ma bayanuhu tanziluhu, yakni apa? Yang ayatnya itu sudah sebagai bayan langsung, sebagai penjelas dengan sendirinya, tidak butuh dia dalil lain. Wal zahir, ya, ada juga zahir. Ya, zahir ini dia secara makna mirip seperti zon kemarin. Apa tuh zon kemarin? Hah? Hah? Dugaan kuat. Tapi bagaimana zon itu? Hah? Di atas 50%. Ada dua kemungkinan, tapi kemungkinan yang lebih kuat. Ya, kemungkinan yang lebih kuat. Begitu pula zahir. Zahir itu
ada beberapa kemungkinan makna. Beberapa kemungkinan makna, dia makna yang lebih kuat. Masa baqa ilal fahm, yang lebih dahulu dipahami ketika mendengar lafaz tersebut. Ya. Wa fi ba'din nusakh wal muawwal. Ya, Jalaluddin Al-Mahalli beliau sebutkan di sebagian naskah ada disebutkan al-muawwal, menunjukkan apa? Bahwa di sebagian naskah itu tidak ada kata al-muawwal. Ya, al-muawwal ta'wil, ya, isim maf'ul dari awwala yu'awwilu. Ya, ini lafaz ta'wil, aslinya lafaz yang jauh. Ya, lafaz yang dia jauh, lawan dari zahir. Zahir lafaz yang dekat maknanya. Ya, muawwal itu lafaz yang jauh maknanya. Ya, wasayati, nanti ada bahasannya. Wal af'al, ya, perbuatan-perbuatan yang dimaksud ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Jalaluddin Ad-Dimyati, wal af'al ay af'aluhu sallallahu alaihi wasallam fa inna hujjah. Ya, fi'il di sini maksudnya perbuatan Nabi. Ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hikayatus sahabi li fi'lin Nabi. Hikayat para sahabat tentang perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa? Karena perbuatan beliau hujjah. Ya, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hujjah. Ya. Yang sedangkan perbuatan sahabat itu diikhtilafkan oleh para ulama. Apakah perbuatan sahabat itu hujjah atau tidak? Perbuatan setelah sahabat sepakat bukan hujjah. Ya, sepakat itu bukan hujjah. Perbuatan tabi'in itu, ya, sangat mungkin itu ijtihad. Sedangkan kalau perbuatan sahabat itu masih 50-50. Ada kemungkinan ijtihad sahabat, ada kemungkinan perbuatan dia itu mengikuti Nabi SAW. Ya, sehingga itu jadi hujjah. Makanya perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat atau perkataan sahabat, di situ ada khilaf. Tapi kalau perbuatan setelah sahabat sepakat, itu bukan hujjah. Kecuali kalau perbuatannya sudah disepakati, dalam artian sudah sampai tingkat ijma', baru itu jadi hujjah lagi. Tapi kalau tidak sampai segitu, yakni tidak sampai tingkat ijma', bukan hujjah. Ya, maka kita lihat, ya, ngaco orang-orang yang berhujjah. Hujjahnya apa? Perbuatan fulan dan fulan. Ulama abad sekian, ulama abad sekian. Ya, berhujjah dengan itu. Ya, maka itu ngaco secara usul fiqh. Kenapa? Karena perbuatan orang setelah di bawah tabi'in itu sudah bukan hujjah. Ya, sudah bukan hujjah. Kecuali tadi, kalau dia sudah sampai taraf atau tingkat ijma'. Wa tartibul adillah, ya, di usul fiqh itu dibahas tentang tartibul adillah, urutan antara dalil. Ya, ketika ada suatu masalah, ada dalil Quran, ada dalil hadis, ada dalil ijma'. Mana yang didahulukan? Dahulukan mana? Dahulukan ijma'. Ya, dahulukan ijma'. Kalau ijma'nya sudah terbukti ijma'. Kenapa ijma'? Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali di Rawdatun Nazir. Kenapa ijma' didahulukan? Ijma' itu qat'iyyu thubut wad dalalah. Dia qat'i secara thubut, pasti. Tapi dengan syarat tadi, ijma'nya sudah betul, itu ijma'. Dia qat'iyyu thubut, pasti, ya. Itu tetap, ketetapan keabsahannya pasti. Wad dalalah, begitu pula, ya, menunjukkan kepada masalah yang sedang dibahas, itu sudah pasti juga. Ya, sudah pasti. Dan lagi dia tidak bisa dimansuh. Ya, ijma' itu tidak bisa dimansuh. Beda dengan Quran dan hadis. Ya, apalagi Quran. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, Quran itu hammalun lil wujuh. Quran itu masih mungkin kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3. Ya, lafaznya mungkin. Ya, sunnah pun hampir mirip dengan itu. Belum lagi ada taksis. Quran dan sunnah masih bisa ditaksis. Ya, masih bisa ditaksis. Kalau ijma' itu sudah khas. Ya, ijma' itu sudah langsung khas. Justru dia yang mentaksis. Ya, justru ijma' itu yang mentaksis dari Quran dan sunnah. Ya, mengurutkan antara dalil-dalil tersebut. Ketika ada dalil umum dan khusus, mana yang dahulukan? Dalil khusus. Ya, baru dalil umum dipakai, tetap dipakai di luar keadaan yang dalil khusus. Ya. Maka ini, ya, di usul fiqh juga dipelajari tata cara mengurutkan dalil. Ya. Makanya beda. Kalau kita lihat, ya, perdebatan sosial media, satu pakai dalil hadis, satu pakai dalil Quran. Sebenarnya nggak bertentangan. Ya, tapi yang berdebat itu nggak paham usul fiqh, dia nggak bisa mengurutkan dalil. Sebenarnya bisa disusun dalilnya.
Ya. Kalaulah itu betul dari Al-Quran dan Sunnah, mustahil bertentangan. Kan mustahil bertentangan dari segala sisinya, mustahil. Kenapa? Karena semuanya wahyu. Ya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu dari sisi selain Allah, pasti dapat perselisihan yang banyak. Ini ada orang berselisih, satu bawa Quran, satu pakai hadis. Mana yang betul? Itu yang betul. Yang salah pasti salah satu istidlal orang tersebut. Atau dua-duanya salah. Ya, dua-duanya salah menempatkan dalil. Dalilnya nggak salah. Ya. Dalilnya tidak salah. Ya. Dia tidak paham bagaimana tata cara mengurutkan dalil. Wasifatul mufti wal mustafti. Ya, dalam usul fiqh dibahas juga sifat-sifat al-mufti. Ya, dan juga lawannya yakni yang tidak sampai derajat mufti, otomatis dia mustafti. Orang yang meminta fatwa. Ya. Ya, perhatikan kalam ya Jaluddin Ad-Dimyati, Al-Imam Ad-Dimyati ya, bagus sekali dalam pembahasan tentang ini. Ya, sifatul mufti wal mustafti ay syurutuhuma, yakni syarat-syarat tentang mufti dan mustafti. Wal mujtahidu wal mufti wahidun kama yu'lamu mimma ya'ti. Ya, mujtahid dan mufti itu sama. Ya, setingkat, sama saja. Mujtahid pun bertingkat-tingkat. Ya, ada mujtahid mutlak, yakni para imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu imam mujtahid mutlak. Daud bin Ali Al-Zahiri mujtahid mutlak. Mereka punya usul fiqh sendiri, punya furu' fikih sendiri, tidak ikut yang lain. Ya, tidak ikut ulama lain. Itu mujtahid mutlak. Ada mujtahid muntasib. Dia mujtahid sampai derajat ijtihad tapi masih menisbatkan kepada imam sebelumnya. Usul fiknya dia tidak berdiri sendiri. Ya, secara usul fik dia tidak berdiri sendiri. Ya. Dan tingkat-tingkat yang di bawahnya. Ya. Mujtahid dan mufti itu ya sama. Ya, mufti itu pun ya, disyaratkan dia sampai derajat ijtihad. Ya, paling tidak derajat ijtihad terendah, yakni ijtihad fatwa. Ijtihad fatwa yakni fatwa yang ia sampaikan dia benar-benar sudah menguasai masalah tersebut. Ya, dia sudah benar-benar menguasai masalah tersebut. Qala fi Mukhtasar al-Anwar la yajuzu lil mufti an yatasahala fil fatwa. Tidak boleh bagi seorang mufti untuk bermudah-mudah dalam hal fatwa. Ya, man urifa bidzalika la yajuzu an yustafta. Barang siapa yang seperti itu, yakni dia bermudah-mudah dalam hal fatwa. Ya, bermudah-mudah dalam hal fatwa ini luas ya cakupannya. Ya, bisa dia aslinya tahu itu terlarang tapi dia bermudah-mudah, enggak, saya pakai mazhab ini aja, ini boleh mazhab yang lain. Walaupun itu qaul syadz. Ya, bisa juga dia aslinya dia tidak menguasai masalah tersebut tapi dia bermudah-mudah menyampaikan fatwa. Berfatwa dari dirinya sendiri. Ya, padahal dia tidak menguasai masalah tersebut. Ya, man urifa bidzalika la yajuzu an yustafta. Barang siapa yang sudah diketahui orangnya seperti itu, yakni bermudah-mudah dalam hal fatwa, maka tidak boleh diminta fatwanya. Ya, orang seperti ini tidak boleh diminta fatwanya. Wat tasahulu yakunu bi an la yatathabbat wa yushri'u fil fatwa. Ya, bagaimana contoh tasahul? Dia tidak tatsabbut dulu. Ya, tidak tatsabbut dulu dalam masalah. Ya, dalam masalah memahami masalah tersebut. Wa yushri'u fil fatwa, dia terburu-buru dalam mengeluarkan fatwa qabla istifa'il fikri wan nazari, sebelum sempurna pikirannya dan nazarnya, ya, pemikirannya terhadap, ya, penelitiannya terhadap masalah yang sedang dibahas, ya, terhadap masalah yang sedang dibahas. Ya, dia terburu-buru dalam berfatwa. Ya. Contoh saja yang mudah, misalnya ya, GoPay. GoPay itu akadnya apa? Wah, itu bai'us salam. Ada bilang, wah itu qard. Ya, hutang piutang. Oh enggak, itu bai'ut taukil. Wah, ini harus dibahas. Kenapa? Karena memang dalam nyatanya dalam akadnya itu terkandung 3 pihak. Ya, bukan hanya 2 pihak saja. Ya, dan itu memang iltibas, yakni tercampur antara satu muamalah dengan muamalah yang lain. Ya, menghukuminya jangan terlalu cepat. Ya, tapi harus dibahas. Ya, bagaimana kaifiat cara kerjanya, satu persatu transaksi antara si bank Gojek dengan perusahaan Gojeknya itu dibahas. Ini muamalah secara apa?
Ya, dengan pemesan dengan si Bang Gojeknya itu akad secara apa? Ya, apakah si pemesan dengan perusahaan Gojeknya ada akad atau tidak? Ya, bagaimana ketika dibatalkan itu siapa yang bikin? Konsekuensinya dia harus dibahas. Ya, satu persatu ya akadnya dan muamalah tersebut. Jangan ya cepat-cepat dia memfatwakan. Waqad yakunu bi an tahmiluhu agradun fasidatun ala tatabbu'il hiyali al-muharramah wal makruha. Ya. Contohnya tasahul juga seperti apa? Orang yang dia memiliki tujuan-tujuan yang rusak. Ya, tujuan-tujuan yang rusak. Apakah dia cari dunia atau ya dalam rangka menyenangkan penguasa yang bertanya kepada dia, atau menyenangkan orang kaya bertanya kepada dia, atau tujuan-tujuan yang lainnya. Ya, dia apa? Menjadikan tujuan-tujuan yang buruk tersebut menjadikan dia mencari-cari hilah, mencari-cari tipu muslihat. Al-muharramah, yang itu tipuan yang haram dan makruh. Ya. Hiyal ini Imam Bukhari di dalam sahihnya beliau mewanti-wanti dari bab ini, terutama yang di kitab-kitab muamalat. Ya. Beliau membantah sebagian fikih mazhab Hanafi yang mereka melakukan hilah dalam muamalah. Ya, ini jangan melakukan seperti ini. Kenapa? Kalau seperti ini nanti haram pasti. Tapi lakukan seperti ini atau menggunakan lafaz seperti ini. Diajarkan hilah-hilah seperti itu. Itu dibantah oleh Imam Bukhari di sahihnya. Beliau isyaratkan di tabwibnya ya, dalam sahihnya. Tidak boleh hilah-hilah seperti itu. Ya, makanya agak keras bantahan Imam Bukhari kepada mazhab Hanafi. Dan makanya sebagian ulama Hanafiyah pun tidak suka dengan Imam Bukhari. Ya, tidak suka dengan Imam Bukhari. Bahkan sampai mengarang kitab ya, Al-Inas fi maqala ba'dun nas. Yani, saya agak lupa judulnya. Yani apa? Bantahan terhadap ulama yang mengatakan qala ba'dun nas. Kalau ada qala ba'dun nas di Sahih Bukhari, maksudnya itu qala al-Hanafiyah. Ya, yang maksud itu qala al-Hanafiyah. Qala ba'dun nas yani Hanafiyah. Hanafiyah fikihnya seperti ini, padahal dalil hadis itu seperti ini. Ya. Itu tidak boleh ya, menggunakan tipu-tipu muslihat seperti itu. Wat tamassuku bisyubahi wat tarkhis. Ya, atau berpegang dengan syubhat-syubhat dan rukhsah-rukhsah liman yarumu naf'ahu wa ta'sira liman yarumu darrahu. Ya, ketika dia ada orang mau cari manfaat, dia pakai ya syubhat-syubhat, dalil yang masih syubhat atau rukhsah-rukhsah. Wah, ini teman saya nih, saya mau kasih manfaat, udah kasih mazhab ini aja, mazhab yang rukhsah, ringan. Ya. Sedangkan ada orang bertanya, dia nggak suka dengan orang ini, dia kasih dalil yang keras, tegas, ta'sir, dia persulit. Wah, ini orang lain, ini orang ya bapaknya musuh bapak saya. Udah saya kasih yang dalil haram saja. Ya, semua mazhab yang paling keras. Ya, dia ingin memberikan mudarat kepada si penanya. Ya, sehingga menyampaikan fatwa yang berbeda, padahal tentang masalah yang sama. Ya, tentang masalah yang sama. Ini tidak boleh. Qala al-Muhasibi. Ya, al-Muhasibi itu Al-Harith al-Muhasibi. Ya, itu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau hidup di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau termasuk ahli zuhud. Ya, termasuk ahli zuhud di zaman itu. Tapi beliau juga termasuk ahli kalam. Ya, termasuk ahli kalam. Ya. Yus'alul mufti yaumal qiyamah an thalath. Ya, mufti itu nanti hari kiamat dia akan ditanya tentang 3 hal. Hal afta an ilmin aw la. Ya, mufti itu ya, dia ditanya apakah berfatwa berdasarkan ilmu atau tidak. Ya, berbahaya berfatwa tidak berdasarkan ilmu. Ya. Nabi SAW ancam dalam hadisnya, ya, dalam riwayat Abu Daud dan lainnya. Man afta bi ghairi ilmin fa ithmu wa man uftiya bi ghairi ilmin fa ithmuhu ala man aftahu. Kama qala Nabi SAW. Barang siapa disampaikan fatwa tanpa ilmu, maka dosanya buat yang berfatwa. Ya, dosanya itu buat yang berfatwa. Ya. Lebih aman kita nukil mazhab imam, itu lebih aman daripada fatwa dari kantong sendiri. Kenapa? Karena mazhab Imam Syafi'i seperti ini, itu lebih aman. Kenapa? Karena nanti yang ditanya adalah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena itu ijtihad beliau pertama kali. Ya, kita hanya menukil saja, hanya menukil, menyampaikan. Beda kalau kita keluarkan fatwa itu dari kantong kita sendiri. Kalau keluar dari kantong kita sendiri, ya nanti yang ditanya ketika dihisab ya kita sendiri. Ya, kita sendiri, tidak menyandarkan kepada imam. Ya, makanya dalam poin-poin akidah
yang dinukil dari Sufyan Ats-Tsauri, saya lupa muridnya itu, Harb bin Ismail atau siapa itu, ya, muridnya Sufyan Ats-Tsauri, disampaikan bahwa ya, akidah Ahlussunnah seperti ini. Sebagian besarnya tentang takdir. Ya, sebagian besar tentang takdir. Kemudian ya Harb, kalau tidak Harb bin Ismail, bukan Harb Al-Kirmani, beda lagi. Ya Harb, kalau nanti Allah bertanya, ya, mana dalilnya poin-poin akidah tersebut, fakhalli baini wa baina rabbi. Biarkan saya yang berhujjah antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena itu poin akidah yang diajarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ya, maka yang berhujjah itu yang mujtahid nanti. Ya, yang menanggung hujjahnya, yang menanggung hisabnya. Yang lebih aman kita nukil fatwa, ya, dari para imam. Wa hal nasaha fil fatwa amla? Apakah dia tulus dalam menyampaikan fatwa tersebut atau tidak? Yakni apa tadi? Ya, mufti dia sengaja ingin memudaratkan orang, mempersulit orang. Nah, itu tidak nasih dalam fatwa. Ya, dia tidak tulus dalam menyampaikan fatwanya. Ya, ini orang penguasa, ya, atau orang kaya. Wah, ini kalau saya sampaikan fatwa sulit nanti, ya, dia nggak dekat saya. Ya, dia sampaikan fatwa rukhsah saja. Itu laisa nasihan fil fatwa. Ya, yang seperti itu berarti tidak tulis dalam fatwa. Wa hal akhlasa fiha lillahi am la? Ya, apakah dia ikhlas dalam fatwa tersebut, ya, karena Allah atau tidak? Ya, ini hisab tentang niatnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini bahasan yang penting sekali tentang mufti, terutama nanti tentang syarat-syarat mufti. Ya, ada syarat-syaratnya. Ya, kalau tidak salah ingat itu ntar ada 6. Ya, ada 6 syarat-syarat mufti atau syarat-syarat mujtahid. Barang siapa yang terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka dia berhak untuk berijtihad, berhak untuk berfatwa yang kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tapi kalau cacat satu syarat saja cacat, berarti dia bukan mufti, bukan mujtahid. Ya, bukan mujtahid, dia masuk golongan muqallid. Ya, golongan muqallid. Walaupun nanti kita ada bahasan lagi, yakni ada yang bukan muqallid murni. Ya, ada muqallid murni, yakni dia tidak menguasai sama sekali ilmu-ilmu tersebut. Ada yang dia muqallid sudah belajar, sudah bertahap belajar, menguasai bagian-bagian dari ilmu tersebut, tapi belum sampai derajat mujtahid mutlak. Ya, ini nanti ada tingkatannya mujtahid mujazza, ya, atau mujtahid parsial, yang insyaallah kita bahas nanti ketika sampai babnya. Wa ahkamul mujtahidin, ya, hukum-hukum tentang para mujtahid. Ya, ini terkait mujtahid, terutama ya, apakah ketika mujtahid pada suatu hari dia bilang A, hari lain dia bilang B, ijtihad mana yang dipakai? Secara fikih ijtihad mana saja boleh dipakai. Secara fikih ijtihad mana saja boleh dipakai, tapi yang dinisbatkan kepada si mujtahid itu adalah perkataannya yang terakhir. Ya, perkataannya yang terakhir. Ya, dalam adab Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya, ada qaul qadim yang qaul jadid. Secara fikih qaul qadimnya itu ijtihad yang sah. Ya, dan ada bahasa nanti al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Yani ijtihad yang sudah sempurna syarat-syarat mujtahidnya, syarat-syarat ijtihadnya, maka itu ijtihad yang sah. Sebagai pendapat fikih yang sah, boleh dipakai. Ya, dan itu tidak membatalkan ketika ternyata mujtahidnya ganti pendapat, tidak jadi batal, ya, tidak lantas jadi batal. Makanya dalam qaul qadimnya dan qaul jadid Imam Syafi'i, ada kalanya ulama Syafi'iyah pakai qaul qadim, ya, masih pakai qaul qadimnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena itu hakikatnya sebagai ijtihad yang sah. Ya, ini tentang ahkamul mujtahid. Ketika ada mujtahid banyak, ya, ada mujtahid 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bertanya kepada yang mana? Ya, bertanya kepada mujtahid yang mana? Itu bebas. Ya. Bertanya kepada mujtahid yang mana saja. Itu dibuka lebar. Ya. Insya Allah nanti ini ada, ya, bab-bab khusus tentang pembahasan tersebut. Kemudian, ya, Al-Imam Al-Juwaini membuka bahasan yang pertama tentang al-kalam. Ya, tentang al-kalam. Sebagaimana disyaratkan bahwa al-kalam di sini yakni al-kalam al-arabi.
Ya, yakni kalam secara bahasa Arab. Ya, qala Imam Al-Juwaini wa amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam ismani. Ya, bahwa pembahasan kalam, sedikitnya al-kalam dalam bahasa Arab, perkataan ucapan dalam bahasa Arab terdiri dari dua bagian. Ya, terdiri dari dua bagian. Yang dua bagian ini ada 4 pola yang dibawakan oleh Imam Al-Juwaini. Ya, 4 pola yang dibawakan oleh Imam Al-Juwaini. Ismani, ada kalanya terdiri dari 2 isim, 2 kata benda. Nahu Zaidun qa'imun. Contohnya apa? Contohnya Zaidun qa'imun. Zaid mubtada, qa'imun khobar. Ya, mubtada dan khobar itu isim, ya, sama-sama isim. Ya. Maka ini pun ya kalam dalam bahasa Arab. Dijelaskan lagi oleh Ad-Dimyati rahimahullah taala, wa suwaruhu arba'atun. Ya, pola ismani, 2 isim ini terbagi lagi menjadi 4. Ya. Pola yang pertama mubtada'un wa khabar. Ya, mubtada' khabar, ada isim marfu' sebagai mubtada', ya, maka yang setelahnya sebagai khabar. Ya, isim setelahnya sebagai khabar. Wa mubtada'un wa fa'ilun sadda masaddal khabar. Ada juga mubtada' setelahnya fa'il. Fa'il sadda masaddal khabar, yang dia sebagai pengganti khabar. Ya, pengganti khabar. Loh, ini bagaimana? Ini polanya agak beda dengan mubtada normal. Ya, mubtada normal biasanya itu ma'rifah. Ya, mubtada itu ma'rifah. Sedangkan mubtada ini, ya, mubtadanya nakirah biasanya. Ya, dia ada syaratnya. Biasanya mubtadanya nakirah dan dia harus berupa al-mushtaq. Ya, dia berupa al-mushtaq. Kalau istilah sebagian ulama, yakni al-awsaf. Al-awsaf, apa itu al-awsaf? Yakni dia berupa masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, dan pecahan-pecahannya. Ya, berupa itu. Maafan, kalau gitu masdar nggak masuk, dia dari isim fa'il dan setelahnya. Ya, dia harus disyaratkan berupa awsaf seperti itu. Ya, berupa awsaf, mushtaqat. Ya, awsaf itu apa? Mushtaqat. Nah, udah sampai sini belum? Ustaz? Isim fa'il, isim maf'ul udah? Udah ya, udah. Insyaallah berarti paham ya. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alah, itu disyaratkan seperti itu mubtada ini, yang jenis kedua. Sedangkan kalau yang mubtada pertama tadi, oh itu lebih luas lagi. Kalau ini ada syaratnya. Ya. Sebagian ulama nahwu mensyaratkan dia harus didahului istifham atau harfun nafi. Ya. Contohnya apa? Contohnya di ayat surat Maryam. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ya, qala, ya, maqul qaulnya itu pola ini. Araghibun, raghibun mubtada. Anta fa'ilun sadda masaddal khabar. Dhamirun munfasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun sadda masaddal khabar. Ya, dia sebagai pengganti khabar. Ya, sebagai pengganti khabar. Araghibun itu ada istifham. Itu menurut sebagian ulama nahwu syarat. Syarat pola ini. Ya, syarat pola ini. Syarat pola ada mubtada, ada fa'ilun sadda masaddal khabar. Syaratnya apa? Didahului istifham atau nafi. Menurut sebagian ulama nahwu. Kalau tidak salah ulama Basrah. Menurut ulama Kufah itu tidak disyaratkan seperti itu. Nah, insyaallah nanti kalau udah sampai alfiyah Ustaz ya. Ya. Kalau ngaji ya udah sampai alfiyah itu dibahas lengkap lagi. Wa mubtada'un wa naibu fa'ilin sadda masaddal khabar. Ada kalanya pola mubtada wa naib fa'il. Ini polanya mirip kayak yang sebelumnya. Ya, polanya mirip dengan yang sebelumnya. Hanya saja mubtada'nya itu dia berupa isim yang maknanya sebagai maknanya setara dengan fi'il mabni lil majhul. Ya. Baru isim marfu setelahnya bisa di-i'rab sebagai naib fa'il. Ya. Mubtada'nya harus dia semakna dengan fi'il mabni lil majhul. Kata pasif, kalimat pasif, kata kerja pasif. Iya, kata kerja pasif. Mau dia langsung isim maf'ul secara zahir atau sifah musyabbahah yang maknanya isim maf'ul. Ya, sifah musyabbahah maknanya isim maf'ul. Allah alam, saya
Nggak kepikiran nih di Quran ada apa enggak ya? Kalau contoh yang kedua ini, yang ketiga ini, ya saya nggak tahu ini ada di Quran nggak. Tapi kalau coba bikin contoh sendiri ya gampang. Ya, qatilun abuka, apakah ayahmu terbunuh? Ya, qatilun mubtada, ya, yang dia maknanya maqtul. Ya, maknanya adalah maqtul. Abuka naib fa'il sadda masaddal khabar. Ya. Ismu fi'lin wa fa'iluhu. Ya, contohnya juga adalah isim fi'il. Ya, isim fi'il beserta fa'ilnya. Ya, mau dia fa'ilnya zahir atau ya ada kalanya bahkan seringnya dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Seperti apa? Seperti hadari. Hadari maknanya ihdar. Hati-hati. Ya, tapi dia isim. Ya, hadari isim. Ya. Daraki. Daraki bermakna adrik. Ya, kejar itu. Dapati. Ya, itu isim tapi maknanya makna fi'il. Maknanya makna fi'il amr kalau dalam kasus ini. Ya. Ya, ini bagian tentang ismani. Ya, bagian tentang dua isim itu ada beberapa pola lagi. Ya. Qala Imam Al-Juwayni aw ismun wa fi'lun, ada kalanya berupa isim dan fi'il. Ya, berupa isim dan fi'il, kata benda dan kata kerja. Ya. Seperti apa? Seperti qama Zaidun. Ya, qama Zaidun jumlah fi'liyah. Qama fi'il, ya, fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Zaidun sebagai fa'il, yang fa'il itu isim. Fa'il itu kata benda. Ya. Yang dua pola ini disepakati. Ya, yang dua pola ini disepakati. Tidak ada kritikan sama sekali. Ya, tentang dua pola ini, yakni bahwa itu al-kalam yang sahih dan memang itu aqallu al-kalam. Kalam yang paling sedikit yang tersusun dari dua bagian. Sedangkan pola yang dua lainnya itu ada kritikan. Ya. Al-Imam Al-Juwayni beliau contohkan pola yang ketiga au fi'lun wa harfun. Ya, pola dua penyusun al-kalam terdiri dari pola fi'lun wa harfun. Fi'il dengan huruf, ya, fi'il dengan huruf. Contohnya apa? Contohnya maqama. Maqama. Contohnya adalah maqama. Ya, ketika dia jadi jawab li soal. Hal qama Zaidun? Ya, apakah Zaid berdiri? Maka dijawab maqama. Zaid tidak berdiri. Ma harf. Ya, harfu nafyin mabniun 'ala sukun. Qama fi'il. Qama fi'il. Tapi di sini ada kritikan. Kenapa? Karena fi'il di situ kan sebenarnya mengandung fa'il. Ya, mengandung fa'il. Qama di situ emang fa'ilnya enggak kelihatan, tapi mengandung fa'il. Fa'ilnya siapa? Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Jadi bukan tersusun dari dua, tapi tersusun dari tiga. Ada harf, ada fi'il, ada fa'il. Ya, maka contoh ini dikritisi oleh para ulama. Ya, dikritisi. Athbatahu ba'duhum. Sebagian ulama ya menetapkan susunan ini, yakni susunan harf dengan fi'il. Walam yu'adda ad-dhamir, dan tidak dihitung dhamir fi qama. Ya, dalam kata qama tidak dihitung dhamir mustatir. Tidak dihitung sebagai satu. Kenapa? Karena nyatanya lafaznya memang tidak ada. Ya, lafaznya kan tidak muncul. Ya, bukan zahir, dia dhamir mustatir. Ya. Ar-raji' ila Zaid. Kenapa? Karena tidak muncul atau tidak dihitung ya dhamir pada kata qama yang itu kembali kepada Zaid. Ya, hal qama Zaidun? Ma qama. Padahal aslinya ada dhamir mustatir taqdiru huwa raji'un ila Zaid. Tapi itu kan tidak muncul. Makanya tidak dihitung menurut sebagian ulama. Ya, tidak dihitung. Li'adami zuhurihi. Kenapa? Karena nyatanya tidak tampak. Ya, huwanya kan tidak ada, kata huwanya. Ya. Apalagi isim zahirnya si Z. Ya. Tapi kata Jalun al-Mahalli wal jumhur ala addihi kalimatun. Ya. Ala addihi kalimatan. Jumhur
tetap menghitung domir yang tersembunyi ini sebagai satu kata. Ya, jumhur ulama tetap menghitung domir mustatir ini sebagai satu kata. Kenapa? Karena aslinya itu tadi, secara kalau di i'rab ketahuan semua ada 3 bagian. Ada huruf, ada fi'il, ada fa'il. Yang fa'ilnya itu domir mustatir takdiruhu huwa. Ada 3 bagian. Dan jumhur ulama menghitung, maka ini contoh yang kurang tepat. Ya. Pembagian yang kurang tepat. Kenapa? Karena fi'il itu pasti mengandung fa'il. Ya, fi'il itu pasti mengandung fa'il. Dia tidak terdiri dari 2 bagian, pasti terdiri dari 3 bagian. Ya. Maka ini juga kritisi. Ya, sebagaimana juga disampaikan oleh Imam Ibnu Firqah, at-tarkibun min fi'lin wa harfin al-aktsarun ala inkarihi. Kebanyakan para ulama mengingkari contoh ini. Ya, ini contoh aqallul kalam 2 bagian, harfun wa fi'lun. Harfun wa fi'lun. Sebagian ulama mengingkari ini. Kenapa? Yaitu tadi fi'il itu pasti butuh fa'il. Dan fi'il itu pasti butuh fa'il. Ujung-ujungnya terdiri dari 3 bagian. Ya, wal aktsarun ala inkarihi wa fi hadha tamtsil nadhar. Ya, bahkan dalam contohnya sendiri itu perlu ditinjau lagi. Fa innal jumlata laysat murakkabah minal fi'li wal harf. Kenapa? Karena nyatanya kalimatnya bukan tersusun hanya dari fi'il dan huruf. Innama minal fi'li wad dhamir. Ya, tapi terdiri dari ada huruf, ada fi'il, ada dhamir. Walaupun dhamirnya dhamir mustatir. Ya. Wa taqdir maqama huwa, dan asal katanya itu dari maqama huwa. Berarti terdiri dari berapa bagian? 3. Ya, dari 3 bagian. Maka ini ya dikritisi oleh banyak ulama. Itu contoh yang kurang tepat. Ya, karena fi'il itu pasti butuh fa'il. Aw ismun wa harfun. Ya, pola yang keempat, pola isim dan harf. Ya, pola isim dan harf. Ya, wa fi dzalika wa dzalika fin nida. Contohnya apa? Dalam an-nida, kata seru. Ya, nahu ya zaidu. Contohnya apa? Ya zaidu. Ya harfun nida. Ya, harfu an-nida. Mabniun 'ala sukun. Ya zaidu. Zaidu munada. Ya. Dia sebagai munada. Wa in kana al-ma'na ad'u au unadi zaidan. Ya, tapi ini sebenarnya ada kritikan juga. Kenapa? Karena ya zaidu itu secara makna adalah sama seperti ad'u zaidan. Unadi zaidan. Aku memanggil Zaid. Aku menyuruh Zaid. Yang kalau ditinjau secara makna ini ujung-ujungnya terdiri dari 3 bagian. Ya, ad'u terkandung fi'il dan fa'il. Fa'il adalah dhamir mustatir. Zaidan maf'ul bih. Ya, Zaidan maf'ul bih. Berarti tersusun dari 3 bagian. Walaupun itu secara makna. Ya, kalau ditinjau secara makna. Ya. Makanya sebagian ulama juga mengkritisi yang contoh ini. Ya, mengkritisi yang contoh atau pola yang keempat ini, terdiri dari ismun wa harfun. Ya, ismun wa harfun. Yang contoh yang bebas dari kritikan 2 yang pertama, ya. Pola yang 2 pertama, ya, itu aqallu ma yatarakkabu minhul kalam, yakni ismani wasmun wa fi'lun. Ya, itu contoh yang bebas dari kritikan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Dimyati, ya. Perhatikan yang di ta'liq beliau terhadap wasmun wa harfun wa huwa dhaif, ya. Beliau sendiri melemahkan contoh ismun wa harfun. Kenapa? Karena ujung-ujungnya secara makna tadi terdiri dari 3 bagian. Ya, wal mu'tamad annahu murakkabun min fi'lin wasmin. Ya, yang mu'tamad itu aslinya tersusun dari ya fi'il dan isim. Wal hasil anna suwarat tarkibil kalam sittatun. Beliau beri kesimpulan bahwa al-kalam secara bahasa Arab apa saja polanya, tapi ini polanya laisa aqallu syai', bukan pola yang paling sedikit, terdiri dari 2, tapi maksudnya adalah beliau susun atau sebutkan pola-pola al-kalam as-sahih fi lughatil arabiyyah. Ya, pola-pola al-kalam yang benar secara bahasa Arab. Apa saja polanya? Ya, polanya ada 6.
Ya, pola yang pertama ismani, sudah tadi Imam Al-Juwaini. Fi'lun wa ismun, itu pun sudah, ya. Fi'lun wasmani, ya. Ini pola yang tidak disebutkan oleh Imam Al-Juwaini. Fi'il dengan dua isim. Ya, ketika ada fa'il dan maf'ul bih. Ya. Fi'lun wa thalathatu asma. Fi'lun wa thalathatu asma. Ketika ada fi'il, ada fa'il yang fi'ilnya butuh dua maf'ul bih. Ya, fi'ilnya itu butuh dua maf'ul bih. Ya, wa fi'lun wa arba'atu asma. Fi'il dengan 4 isim. Yakni ketika ada fi'il fa'il yang fi'ilnya butuh kepada 3 maf'ul bih. Ya, butuh kepada 3 maf'ul bih. Jumlatan walahu suratan. Ya, dan juga ada 2 jumlah, yakni 2 kalimat. Ya, 2 kalimat yang dia memiliki 2 pola lagi. Asyartu wal jaza, yakni pola syarat. Ya, pola syarat. Ya, harfu syarat, ada isim syarat dan fi'il dan jawab syarat. In istaqamta aflahta. Ya, pola syarat. Ada juga pola al-qasam. Ya, pola al-qasam, pola sumpah. Ya, uqsimu billahi ta Muhammadan khairu khalqillah. Ya, ini pola-pola al-kalam al-arabi. Ya, pola al-kalam secara bahasa Arab. Lalu Imam Al-Juwaini melanjutkan, wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin. Ya, al-kalam dari sisi lain terbagi lagi, ya, tapi ini ditinjau dari sisi lain. Ya. Tersusun dari apa? Ya, yanqasimu ila amrin, terbagi menjadi amr. Amr itu talabu fi'lin. Ya. Meminta untuk dikerjakan perbuatan. Ya, wa nahyin. Terus apa? Ada al-kalam yang maknanya adalah nahyun, larangan. Ya, yakni talabu tarkin, meminta untuk ditinggalkan perbuatan. Ya, contohnya apa? Contohnya amrun qum. Ya, qum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu amrun. Ya, fi'il amr. Atau bisa juga dengan pola yang lain kalau amr itu. Bisa juga dengan lamul amr. Lamul amr al-muqtarin bil fi'l al-mudhari. Ya, yang itu dia berkaitan atau berdekatan dengan fi'il mudhari. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Ya, hendaknya orang-orang yang belum mampu nikah menjaga kehormatan. Ya, mana yang belum nikah sini? Mana yang belum nikah nih? Jomblo. Ya. Hah? Ngaku-ngaku lagi. Ya, wal yasta'fif. Lamul amr. Ya, lamul amr dikaitkan dengan fi'il mudhari. Dia maknanya juga amr. Nahyun. Ya, nahyun dengan la nahiyah. La nahiyah kemudian dengan fi'il mudhari. La taq'ud. Ya, dibawakan contohnya oleh Jalul al-Mahalli, la taq'ud. Ya, jangan engkau duduk. Ya. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Ya, jangan membunuh jiwa dengan tanpa hak. Bisa juga la itu dia disandarkan, normalnya dia kepada fi'il yang domirnya domir mukhatab. Tapi ada kalanya disandarkan kepada kata ganti orang ketiga, yakni domir untuk orang ketiga. La yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. La yakhtub. Jangan salah seorang dari kalian mengkhitbah, ya, akhwat yang sudah dikhitbah saudaranya. Kayak nggak ada akhwat lain aja. Ya. Itu juga nahi maknanya, ya. Maknanya juga nahi. Wa khobar. Ada kalanya al-kalam itu polanya khobar. Khobar ini apa? Khobar di sini yang dimaksud adalah ma yahtamilu sidqa wal kadhiba. Yang dia bisa benar, bisa salah, ya. Dia bisa benar, bisa dusta. Itu makna khobar. Beda dengan makna khobar nanti yang bab usul fiqh. Itu maknanya adalah riwayat, ya, hadis. Kalau mana khobar di sini, ma yahtamilu sidqa wal kadhiba. Ya, seperti apa? Ya, contohnya jaa Zaidun. Ya, Zaid datang. Kalau Zaidnya benar-benar datang, berarti khobaru sidqin. Ya, khobar yang benar. Kalau dikabarkan jaa Zaidun, ternyata Zaidnya aslinya tidak datang, berarti khobaru kadhib. Ya, kabar yang dusta.
Ada kalanya maknanya adalah wastikhbarin. Ya, dijelaskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli wastikhbarin wa huwa al-istifham. Ya, apa itu istikhbar? Yakni al-istifham, pertanyaan. Ya, dia adalah pertanyaan. Nahu hal qama Zaidun? Contohnya apa? Contohnya ketika ya seseorang berkata hal qama Zaidun? Apakah Zaid berdiri? Ya, apakah Zaid berdiri? Fayuqalu na'am. Maka dijawab iya kalau nyatanya si Zaid berdiri. Aula, atau bisa juga dijawab la kalau ternyata si Zaid tidak berdiri. Hada huwa al-istifham. Ya, al-istifham itu aslinya terbagi lagi. Ya, ada dia al-istifham al-haqiqi yang dia memang butuh jawaban, ya, mencari jawaban dari orang yang ditanya. Ada kalanya al-istifham itu tidak butuh jawaban, tapi dari sigatnya sudah bisa dipahami bahwa yang diinginkan imma takrir imma inkar. Ya, ada kalanya penetapan, ada kalanya pengingkaran. Ya. Ada kalanya penetapan. Ya. Antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih alim apa Allah? Ya, itu pasti takrir bahwasanya yang lebih alim siapa? Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Ya, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Hamzatul istifham. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Sigatnya pertanyaan, tapi tidak butuh jawaban. Ya. Yang diinginkan adalah pengingkaran terhadap orang yang tidak tadabbur Quran. Ya. Ini tentang al-istifham. Ya. Wallahu alam, ini aslinya masih ada bahasan tentang al-kalam, tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.